Ini kita akan membahas materi tentang usaha dan energi di kelas 10. Langsung saja. Nah, pernahkah kalian mendorong mobil seperti ilustrasi berikut ini? Pada ilustrasi berikut ini terdapat seseorang yang sedang berusaha untuk mendorong mobilnya. Meskipun orang tersebut sudah berusaha sekuat tenaga mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong mobil, ternyata mobil tersebut tetap saja tidak bergerak. Dalam ilmu fisika, peristiwa ini dikatakan tidak melakukan usaha, sehingga nilai usahanya nilainya adalah 0. Loh, kenapa bisa ya? Padahal kan orang ini sudah berusaha untuk mendorong mobil tersebut, tetapi kenapa usahanya nilainya adalah 0? Baik, kita akan bahas sama-sama. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang usaha. Usaha itu disimbolkan dengan W kapital. Usaha itu sendiri merupakan besarnya gaya atau disimbolkan dengan F yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan yang disimbolkan dengan S. Jadi dikatakan melakukan usaha jika terdapat gaya dan terdapat perpindahan. Baiklah, kita bahas animasi tadi. Orang ini sudah mengerahkan gayanya, tetapi tidak ada perpindahan yang terjadi, sehingga tidak dikatakan melakukan usaha, karena perpindahannya nilainya 0. Baik, untuk usaha itu memiliki dimensi seperti berikut. Nah, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan maka usaha akan bernilai 0. Inilah alasan mengapa pada animasi tadi dikatakan tidak melakukan usaha. Kita lanjutkan. Usaha secara matematis bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan. Ingat, usaha simbolnya W, gaya simbolnya F, dan perpindahan simbolnya S. Sehingga rumusnya sebagai berikut. Usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Baik. Usaha satuannya adalah Joule, gaya satuannya Newton, perpindahan satuannya meter. Apakah pada animasi ini dikatakan melakukan usaha? Tentu saja dikatakan melakukan usaha karena di sini ada gaya. Ada gaya dorong yang disebabkan oleh air, sehingga menyebabkan adanya perpindahan. Ember yang tadinya berada di bawah dapat berpindah menuju ke posisi atas. Sehingga pada kincir air tersebut dikatakan melakukan usaha karena ada gaya dorongnya dan terdapat perpindahan. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya. Mari mencoba aplikasikan persamaan berikut. Di sini terdapat gambar kincir air, teman-teman. Jadi di sini ada gaya dorongnya, kemudian ada juga perpindahannya. Gaya sebesar 50 Newton itu dapat memutar kincir air sehingga air terangkat sejauh 5 meter dari dasar sungai. Maka usaha yang dikerjakan oleh gaya F adalah sebagai berikut. Rumusnya seperti tadi. Usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Gayanya 50 Newton ini, kemudian perpindahannya adalah 5 meter. Berarti 50 Newton dikali dengan 5 meter. Hasilnya adalah 250 Joule. Oke. Maka energi yang diberikan oleh gaya dorong aliran air sungai pada kincir air adalah 250 Joule. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita akan bahas tentang energi. Usaha sudah, sekarang kita bahas tentang energi. Energi itu disimbolkan dengan huruf E kapital. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, kalau misalnya kita mau melakukan usaha, pastinya kita butuh yang namanya energi. Baik, berikut untuk dimensi dari energi. Nah, di sini saya punya animasi di mana terdapat seseorang yang sedang mengendarai motornya. Di sini ada gaya. Ada gayanya sehingga menyebabkan motornya itu berpindah. Berarti dikatakan melakukan usaha. Baik, ketika kita melakukan usaha, seperti motor ini melakukan usaha, itu pasti akan membutuhkan yang namanya energi. Energi pada motor itu dapat berupa bensinnya. Seperti itu ya. Jadi energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Kita lanjutkan lagi. Energi untuk macam-macam energi terdapat energi kinetik, potensial, energi panas, energi listrik, energi bunyi, dan energi cahaya. Akan tetapi pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas tentang energi kinetik dan energi potensial. Baik, langsung sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang energi potensial. Energi simbolnya E kapital, potensial kita tuliskan P kecil. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau posisinya. Nah, misalnya nih, suatu benda yang berada pada ketinggian tertentu itu pasti memiliki energi potensial.
Contohnya seperti balok ini yang awalnya di tanah, kemudian dia bergerak ke atas, berarti di sini terdapat ketinggian atau perubahan kedudukan, sehingga terdapat energi potensial. Begitu pula untuk balok yang berada di posisi atas, nah di sini kan terdapat ketinggian nih, berarti memiliki yang namanya energi potensial. Oke, contohnya lagi di sini misalnya ada buah kelapa yang masih berada di pohonnya. Nah, kelapa di sini terdapat ketinggiannya ya, sehingga benda yang memiliki ketinggian atau punya kedudukan itu pasti memiliki yang namanya energi potensial. Baik, di sini kita bahas tentang jenis energi potensial. Terdapat yang namanya energi potensial gravitasi. Jadi, secara matematis, energi potensial gravitasi dirumuskan sebagai berikut. Energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali H, atau EP sama dengan M dikali G dikali H. Oke, berikut untuk satuannya. Energi potensial Joule, massa kilogram, percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian atau posisi bendanya. Satuannya adalah meter. Jadi benda yang punya ketinggian pasti punya yang namanya energi potensial. Hari mencoba aplikasian persamaan tersebut. Oke, misalkan massa air, di sini terdapat kincir air ya. Misalkan massa air yang dibawa oleh kincir air dari titik terendah ke titik tertinggi sebesar 10 kg. Jadi airnya terangkat 10 kg dari titik terendah sampai titik teratasnya. Titik teratasnya ternyata 20 meter. Berapakah energi potensial kincir air tersebut? Baik, masanya diketahui 10 kg, ketinggiannya 20 meter, dan percepatan gravitasinya walaupun di sini tidak tertera, tapi dapat kita ketahui bahwasanya percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Baik, langsung kita selesaikan rumusnya. Energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Oke, ini nilainya massa 10, percepatan gravitasi 10, ketinggiannya 20. Maka energi potensialnya adalah 2000 Joule. Oke, begini ya. Nah, kita lanjutkan yang terakhir, ada yang namanya energi kinetik atau EK, energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Berikut untuk rumusnya. Benda yang bergerak itu pasti memiliki yang namanya energi kinetik. Energi kinetik dirumuskan dengan 1/2 mv kuadrat, massa dikali kecepatan kuadrat. Oke, berikut untuk satuannya. Kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Misalnya di sini sebuah sepeda motor memiliki massa 60 kg, bergerak dengan kelajuan sebesar 20 meter per sekon. Berapakah energi kinetik sepeda motor tersebut? Baik, massanya 60, kecepatannya 20. Kita langsung lanjut ke rumusnya. Energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat. 1/2 dikali massanya 60, V-nya 20. Oke, sehingga hasilnya adalah 12.000 Joule. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semangat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.